Halo teman-teman, di sini kami dari kelompok 8 akan mereview film berjudul Miracle in Cells nomor 7 berdasarkan teori Bandura. Sinopsis film Miracle in Cells diawali dari kisah seorang ayah bernama Yongku yang memiliki keterbelakangan mental. Tetapi sangat mencintai putrinya, namun dituduh melakukan kejahatan hingga dikirim ke penjara. Kemudian, putrinya yakni Yesung, yang merupakan seorang siswa di sekolah hukum, bekerja keras untuk membuktikan bahwa ayahnya tidak bersalah. Diperlihatkan pada film ini, di mana seorang anak melakukan suatu hal yang konyol, di mana hal tersebut merupakan kebiasaan yang sering dilakukan ayahnya, sehingga anak tersebut meniru kebiasaannya. Hal tersebut merupakan aplikasi dari teori observational learning, di mana di dalamnya terdapat proses atensional, yaitu proses memperlihatkan model yang ditiru. Karakteristik ini juga akan mempengaruhi sejauh mana mereka akan diperhatikan oleh pengamat. Model yang memiliki kelebihan dianggap lebih kuat dan atraktif. Diperlihatkan pada film tersebut, seorang tahanan tertusuk dan membuat seorang sipir berlari, dan respon ini diperkuat dengan tahanan yang jatuh tersungkur. Orang-orang sekitar yang melihat kejadian ini ikut menghampiri sipir yang berlari menuju tahanan yang tersungkur. Kemudian diperkuat dengan teriakan tahanan lain. Hal ini merupakan aplikasi dari teori same behavior, di mana perilaku yang tergantung pada kesesuaian seorang pengamat, yang diperkuat untuk mengulang begitu saja tindakan dari seorang model. Diperlihatkan pada film tersebut, di mana saat menonton pertunjukan dari gereja, semua orang yang melihat bersorak dan menepuk tangan saat pertunjukan berlangsung. Hal itu merupakan aplikasi dari teori same behavior, merupakan suatu situasi yang sama dengan cara yang sama pula. Individu yang terlibat di dalamnya telah belajar secara independen untuk merespons stimulus tertentu dengan cara tertentu. Perilaku tersebut muncul secara simultan saat stimulus muncul di lingkungan. Pada film ini, diperlihatkan tahanan yang saling bekerja sama untuk menyelundupkan anak ke dalam sel tahanan. Hal itu merupakan aplikasi dari teori efikasi kolektif, di mana kepercayaan orang-orang bahwa usaha mereka bersama akan membawa suatu pencapaian kelompok. Diperlihatkan pemeran utama berusaha untuk melafalkan naskah yang telah disusun oleh teman-temannya untuk menjalani persidangan dan demi mendapatkan vonis bebas. Dia terlihat yakin dan senang saat berhasil melafalkan naskah dengan baik. Hal ini merupakan aplikasi dari teori regulasi diri, di mana ia memiliki efikasi diri yang tinggi dan didukung dengan efikasi kolektif yang solid. Maka timbul kemampuan yang baik untuk meregulasi dirinya. Namun, ketika di persidangan, pemeran utama mengingat kejadian ketika ia ditampar dan diancam oleh orang yang melaporkannya, sehingga efikasi diri melalui persuasi sosial ini melemah. Dalam film, terdapat adegan di mana penghuni sel nomor 7 meminta bantuan kepada penghuni sel lain untuk membantu mereka dalam menjalankan rencananya, dengan imbalan akan diberi bisnis yang menjanjikan. Hal tersebut merupakan aplikasi dari teori agen proksi, di mana tidak ada seorang individu pun yang memiliki energi, waktu, dan dapat menguasai segala aspek kehidupan. Karena hal tersebutlah
penghuni sel nomor 7 meminta bantuan kepada kelompok lain. Seorang anak yang berprofesi sebagai pengacara dan memiliki kemampuan yang mumpuni di bidang hukum memicunya untuk berusaha maksimal dan ingin membersihkan nama ayahnya yang sudah dihukum mati dan membuktikan bahwa ayahnya tidak bersalah dengan melakukan sidang peninjauan ulang. Hal ini merupakan aplikasi dari teori efikasi diri, di mana suatu keyakinan atau kepercayaan diri individu mengenai kemampuannya untuk mengorganisasi, melakukan tugas, mencapai suatu tujuan, menghasilkan sesuatu, dan mengimplementasi tindakan untuk mencapai kecakapan tertentu. Nah, jadi itu tadi teman-teman, review film Miracle in Cells number 7 berdasarkan teori Bandura dari kelompok kami. Jadi gimana? Kalian tertarik nggak buat nonton? Terima kasih.